من أنا من أنا من أنا لولاكم. Kepala Biro Alumni Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan, Ustadz Haji Harun Ar-Rasyid Sosi. Kepala Biro Pendidikan Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan, Ustadz Haji Suhaimi Zuhri MPD. Rektor IDIA Perinduan, Kiai Haji Dr. Muhtadi Abdul Muin MA. Direktur TMI, Kiai Haji Ahmad Tijani Syadili LC, beserta seluruh rombongan dari Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan. Ketua Ikatan Keluarga Besar Al-Amin Iqbal Korda Pamekasan, Bapak Insinyur Haji Nizar Asyik, beserta seluruh pengurus Iqbal Pamekasan. Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Nurul Hikmah Pamekasan, Kiai Haji Fadli Ghazali MA, Dr. Haji Umar Bukhari MAG, dan Kiai Haji Muhsin Ghazali MPD, beserta seluruh jajarannya, para alumni, simpatisan, wali santri santriwati, serta calon wali santri santriwati Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan, para alim ulama dan tokoh masyarakat, para undangan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Terjawablah pertanyaan yang selama sekian hari ada di benak saya ini dan di benak kawan-kawan semua. Kenapa Iqbal Pamekasan ini bikin acara kok tajuknya Cabis Pamator? Baru tadi dijawab oleh Haji Nizar, dijawab oleh Ustaz Munhari bahwa Cabis Pamator ini berarti ya cabis dengan membawa pamator, begitu Ustaz Munhari. Nah, Ustaz Munhari dan kawan-kawan alumni saya kira sadar betul tentang mazhab pendidikan di Al-Amin yang seperti itu bahwa kegiatan-kegiatan santri itu dikelola sepenuhnya oleh para santri sendiri. Mereka mengelola, mereka mengurusi itu. Dan itu yang kemudian membentuk Ustaz Munhari jadi Ustaz Munhari yang seperti sekarang, saya kira. Para kiai, para alim ulama, mobil khusus para anggota Majelis Kiai Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan, tuan rumah pengasuh LPI Nurul Hikmah, Kiai Haji Fadli Ghazali dan seluruh staf, seluruh pengurus yang ada di lembaga pendidikan ini. Terima kasih, kami kawan-kawan Iqbal ini sudah disambut dengan baik di sini, diberi fasilitas, diberi kemudahan. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas semua itu. Amin. Balasan yang berlipat ganda. Amin. Dan mudah-mudahan ini juga jadi tanda bahwa silaturahim di antara kita, di antara dua lembaga pendidikan yang memang seharusnya bekerja sama. Jadi lembaga-lembaga pendidikan Islam ini, Bapak dan Ibu sekalian, memang harus terus bekerja sama, berdiskusi, saling menyumbang saran tentang bagaimana mengatasi problem-problem umat, problem-problem masyarakat di masa kita sekarang ini. Termasuk salah satunya melalui Cabis Pamator yang sore ini kita laksanakan. Ketua Iqbal Korda Pamekasan Haji Nizar Asyik dan segenap pengurus, para
alumni, para wali santri, para calon wali santri, seluruh undangan, Ustadz Munhari, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, setelah kita bersyukur, kita bersolawat, pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu salam dari pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Peren 2, yang mestinya memang beliau bisa hadir ke sini karena beliau sendiri sebetulnya yang menetapkan kalender ini atau tanggal-tanggal kegiatan silaturahim Iqbal ini, karena beliau mengira atau berencana bahwa keberangkatan umroh itu akan dilaksanakan ikal tanggal lekoran gitu rencana, sehingga beliau kemudian perintahkan agar silaturahim Iqbal ini dilaksanakan sebelum tanggal 20. Ternyata ada perubahan mendadak, beliau harus berangkat lebih awal, maka beliau menitipkan permohonan maaf, menitipkan salam kepada seluruh hadirin, seluruh undangan, karena beliau tidak bisa hadir ke tengah-tengah kita di sore hari ini. Kemudian yang kedua, saya bersyukur sekali, berterima kasih bisa hadir pada acara kita di sore hari ini, dan terjawablah pertanyaan yang selama sekian hari ada di benak saya ini dan di benak kawan-kawan semua. Kenapa Iqbal Pamekasan ini bikin acara kok tajuknya Cabis Pamator? Baru tadi dijawab oleh Haji Nizar, dijawab oleh Ustadz Munhari bahwa Cabis Pamator ini berarti ya cabis dengan membawa pamator, gitu Ustadz Munhari. Jadi kiainya yocen pas nabi saki pamator, artinya cenyak binyak kiai nak bentah itu. Karena sepenting kan pamator, nyabis pamator ini sepenting. Jadi terima kasih Ustadz Munhari. Kita bisa memahami apa yang tadi disampaikan oleh beliau dan apa harapan yang tersirat dari apa yang beliau sampaikan itu. Termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Haji Nizar. Beliau sepertinya menganggap bahwa pertemuan kita ini adalah pertemuan yang betul-betul pertemuan keluarga, sesama anggota Iqbal, sesama simpatisan Al-Amin, sehingga hal-hal yang berbau-bau kritikan sekalipun atau hal-hal yang agak tajam diungkapkan, ayo kita bicarakan bersama. Karena yang mana keluarga, yang mana kareta, yang mana family, kadang kan tak kate beda penghalang untuk membicarakan hal-hal yang kita rasakan bersama secara terbuka. Ngereng. Jadi pertama tentang Haji Nizar tadi, mungkin saya akan tanggapi yang Haji Nizar pertama, bahwa sebetulnya tidak ada dualisme di situ. Kita ini Al-Amin itu lembaga pendidikan, bukan IO, bukan event organizer. Dia lembaga pendidikan. Maka fokus semua kegiatan itu memang diarahkan untuk pendidikan, untuk melatih para santri, untuk memberi kesempatan mereka berlatih menangani persoalan-persoalan dan kegiatan-kegiatan mereka sendiri. Maka di tahun ini dan kemungkinan akan berlaku juga di tahun-tahun berikutnya, perpulangan santri, pengembalian santri ditangani oleh konsulat. Penanggung jawab utamanya murokib konsulat. Murokib itu mau bekerja sama dengan Iqbal, mau bekerja sama dengan siapapun, itu nanti akan ada aturan, akan ada kebijakannya sendiri. Tapi penanggung jawab utamanya tetap santri. Kita berharap bahwa, karena kita kan tidak nyari keuntungan di situ, kita tidak nyari jalannya acara sukses saja begitu. Yang kita pikirkan paling utama bagaimana perpulangan santri itu dan bagaimana mereka kembali memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya bagi para santri yang mengurusi perpulangan dan pengembalian itu sendiri. Jadi mohon itu dimaklumi oleh kawan-kawan Iqbal. Kita berharap bahwa yang punya pengalaman, kalau anggota Iqbal atau kawan-kawan kan sudah terbiasa ngurusan begitu-begitu itu kan urusan kecil itu. Ngurusi perpulangan santri itu urusan kecil. Tapi bagi santri-santri kita yang jadi pengurus ketua konsulat, yang kemudian jadi murokib konsulat, mereka kan akan punya pengalaman sangat berharga kalau mereka berlatih menangani ini sendiri.
Jadi Iqbal tidak perlu terlalu banyak ikut campur di dalam hal itu. Silakan bimbing mereka, arahkan mereka, beri mereka tawaran-tawaran yang positif, dan biarkan mereka, bahkan jika mereka akhirnya melakukan kesalahan sekalipun, maklumi saja. Namanya anak-anak loh, anak-anak menangani urusan mereka sendiri, kadang-kadang salah, kadang-kadang mereka melakukan kesalahan, kita maklumi saja. Nah, disitulah peran dari kawan-kawan yang lebih senior di Iqbal ini bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan arahan kepada mereka, tetapi dengan koridor-koridor bahwa perpulangan itu sendiri tetap ditangani secara mandiri oleh para santri. Nah, Ustaz Munhari dan kawan-kawan alumni saya kira sadar betul tentang mazhab pendidikan di Al-Amin yang seperti itu, bahwa kegiatan-kegiatan santri itu dikelola sepenuhnya oleh para santri sendiri. Mereka mengelola, mereka mengurusi itu, dan itu yang kemudian membentuk Ustaz Munhari jadi Ustaz Munhari yang seperti sekarang, saya kira. Jadi itu pertama. Kemudian tadi yang kedua apa jenisnya? Oh, kan? Tidak pernah ini jenisnya larat ya Pak Hasyim. Kita Engki Tanto Bisaus dan Kaula kan berharap bahwa semua santri yang masuk ke Al-Amin akan kerasan, tidak punya problem sosial apa-apa di sana, bisa melakukan penyesuaian diri dengan baik. Tapi kenyataannya memang tidak semua bisa berjalan mulus dengan seperti itu. Jadi target utama kita sebetulnya bukan pada hasilnya, tetapi pada proses penanganan dan pendampingannya. Kita berupaya agar santri-santri, semua santri yang masuk di semua lembaga di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan itu memperoleh penanganan dan pendampingan yang paling maksimal. Setelah penanganan dan pendampingan yang paling maksimal itu kita berikan, nah hasilnya apakah mereka bertahan dan kerasan atau kemudian tetap tidak kerasan misalnya, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada karakter masing-masing anak itu. Dan insya Allah kita akan terus sempurnakan proses-proses pendampingan tersebut, Bapak dan Ibu sekalian, baik di semua lembaga, di TMI, di Tahfidz, juga termasuk di IDIA. Nanti juga mohon disampaikan kepada kami hal-hal yang bersifat keluhan atau kritikan atau masukan konstruktif berdasarkan pengalaman para anggota Iqbal ini memiliki putra-putra atau keluarga yang menjadi santri di Al-Amin, dan bagaimana selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belakangan ini mereka memperoleh pendampingan di pondok. Kalau ada hal-hal yang kurang maksimal, mau disampaikan kepada kami, nanti kita akan coba sempurnakan proses-proses yang ada di dalam itu. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, di Al-Amin itu memang proses pendampingan itu dilakukan secara berjenjang. Mulai kita para kiai tidak turun langsung ke tengah-tengah santri, tetapi melibatkan banyak pengurus, banyak ustadz dengan segala jenjangnya. Kalau yang bertugas harian itu bahkan di tengah-tengah santri ada santri sendiri, kakak-kakak kelas mereka, santri-santri senior, yang kita minta untuk mendampingi para santri-santri junior itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi di atas mereka nanti ada ustaz, ada wali kelas. Bahkan kita juga punya lembaga di pondok yang kita sebut dengan LCK itu, Lembaga Psikologi Terapan Al-Amin, dikelola oleh para psikolog yang ada di Al-Amin, dan kita beri tugas kepada lembaga ini untuk memimpin atau membina secara teoritis bidang konseling kepada para santri, sekaligus menangani santri-santri yang bermasalah. Jadi kita punya beberapa elemen, punya beberapa unsur di pondok yang bertugas menangani pendampingan tersebut. Tapi tentu saja dalam prakteknya masih ada 1-2 hal yang terasa kurang maksimal. Kemudian pertanyaan yang paling utama yang disampaikan oleh Ustaz Munhari itu memang jadi problem pendidikan kita semua itu. Dan banyak teori
banyak pakar pendidikan yang membicarakan tentang itu beberapa dasawarsa terakhir itu, mulai dari tingkat ya madrasah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Misalnya kalau Ustaz Munari mungkin jadi mahasiswa di UIN dulu, di UNESA. Kalau di UIN itu kan dibahas betul itu bagaimana integrasi antara ilmu agama dengan sains, dan itu melahirkan banyak teori, mulai jaring laba-laba yang di UIN Jogja, Ustaz Umar Bukhari paham itu mungkin, atau konsep menara kembar yang di IAIN Surabaya, UIN Surabaya sekarang, dan macam-macam itu. Artinya bagaimana mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan sains itu menjadi tantangan kita bersama, bukan hanya tantangan Pondok Pesantren Al-Amin secara khusus. Dan kalau para pakar pendidikan di luar itu masih terus mencari formulasi yang tepat bagaimana memadukan di antara dua hal itu, kita di Al-Amin juga mendiskusikan tentang hal itu. Bagaimana agar pondok ini bisa terus bertahan pada khitoh utamanya, karena khitoh utama pesantren itu adalah mencetak kader yang kader munzirul qaum, pemimpin di tengah masyarakat yang mutafaqih fiddin, memiliki kemampuan pemahaman agama yang baik. Nah, karena itu dalam diskusi-diskusi kita ini di Al-Amin, kita juga melakukan upaya-upaya hingga tingkat pada misalnya review kurikulum, itu kita lakukan juga. Cuman mungkin tidak bisa dalam waktu dekat itu kemudian kelihatan hasilnya. Kalau kita melihat sejarah, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya para almarhumin, para masyayikh kita itu sejak awal menginginkan Pondok Pesantren Al-Amin punya lembaga pendidikan yang mencetak kader-kader seperti itu. Ketika Mahat Tahfidz didirikan tahun 1991, itu saya kira belum ada atau sangat sedikit lah lembaga pendidikan yang serupa dengan misi yang seperti itu, dengan tujuan yang seperti itu. Tujuannya mencetak ulama-ulama atau teknokrat yang hafal Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran sehingga jiwa dan pikirannya intak, iman dan takwa, tetapi mereka punya wawasan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga luas. Itulah sebabnya kenapa dahulu di tahun 1991 itu para almarhumin tidak memilih untuk mendirikan sanawiyah dan aliyah, tetapi memilih mendirikan SMP dan SMA demi tujuan mengakomodir niat untuk menciptakan teknolog-teknolog, ilmuwan-ilmuwan yang berkaliber, yang berorientasi kepada kepakaran, tetapi juga sekaligus mereka bisa mempertahankan nilai-nilai keulamaan dalam agama Islam dengan cara yang paling genuine, perpaduan di antara dua hal itu. Nah, kita terus berupaya untuk menjalankan misi tersebut. Dan insya Allah di Mahat Tahfidz misalnya program itu terus berjalan. Di Mahat Tahfidz nanti Ki Khairi mungkin bisa menjelaskan lebih rinci tentang itu. Di Mahat Tahfidz pendidikan eksakta, pendidikan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu diberikan secara berdampingan dengan pendidikan ketahfidzan, menghafal Al-Quran, dan pendidikan keulamaan kepesantrenan. Di TMI mungkin tidak seintensif yang dilakukan di Mahat Tahfidz, tetapi kita juga memberikan pilihan kepada para santri untuk memilih kompetensi pilihan yang coba mereka geluti, dan salah satu di antara kompetensi pilihan itu ada pada bidang matematika, ilmu pengetahuan alam, dan seterusnya. Jadi secara umum yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa pondok kita akan terus berupaya untuk apa ya, kalau bahasa kasarnya mengikuti perkembangan zaman, akan terus begitu. Tetapi seperti yang pernah saya sampaikan di seminar kemarin itu, Ustaz Munhari,
Apa yang kita tawarkan dalam bentuk keterampilan teknis itu akan selalu berubah. Kita sekarang bicara tentang tidak relevannya apa yang kita pelajari hari ini untuk menghadapi tuntutan masa depan. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa kalau kita memberikan sesuatu yang baru hari ini kepada anak-anak kita, itu akan relevan 5-10 tahun yang akan datang? Gak ada yang bisa menjamin. Kita hanya memperkirakan. Nah, karena itulah pesantren itu keunggulannya sebetulnya bukan pada kontennya itu, tetapi pada pendidikan karakternya, kepada penyiapan anak didik untuk siap menghadapi perubahan-perubahan dalam segala bentuknya itu. Kalau yang kita tangani perubahan-perubahannya bukan menyiapkan anak-anak yang bisa menghadapi perubahan-perubahan tersebut, selamanya kita akan terus tergerus oleh perubahan yang tentu saja tidak bisa kita ramalkan tersebut. Nah, pesantren, saya kira semua pesantren punya niat yang sama, semua pendidikan Islam juga punya niat yang sama, berupaya untuk menyiapkan kader-kader yang mampu menghadapi perubahan itu dalam segala bentuknya. Kalau anak-anak kita siap menghadapi perubahan itu, apapun yang akan datang ya mereka akan hadapi dengan tenang. Dan kita berupaya agar santri-santri kita, alumni-alumni kita punya kecerdasan dan wawasan yang bisa menyiapkan mereka untuk menghadapi perubahan tersebut. Itu mungkin tengah hari. Tapi memang ini kaca-kaca juga. Kiai itu mestinya tidak promosi tentang pondoknya. Jadi kalau diundang kemudian suruh promosi tentang pondoknya itu tidak cocok itu. Yang promosi ya Ustaz Munhari inilah. Yang alumni inilah yang promosi. Yang ngecap itu yang mereka itu. Kalau kita diundang ya apalah tausiah singkat gitu lah tentang hal-hal. Jangan kiai disuruh promosi tentang pesantrennya. Itu susah itu yang gitu. Oke, saya kira begitu mungkin para ustadz, para hadirin sekalian, mohon maaf. Terima kasih. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man tabi'ahu wa man wala.